Tujuan materi pembelajaran 1. Konsep belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika. 2. Teori belajar dan pembelajaran matematika. Ketiga, hakikat matematika dan pengertian belajar dan pembelajaran matematika dalam Islam difirmankan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Di mana di dalam ayat tersebut dikatakan bahwasanya awal mula kita belajar yaitu dengan membaca, dan dengan membaca kita dapat pengetahuan yang awalnya ingin kita ketahui dalam jiwa seseorang. Dan pengertian belajar dan pembelajaran matematika menurut para ahli, yang salah satunya yaitu menurut Bell Glender dalam Winata Putra pada tahun 2021, ia mengatakan belajar ialah proses yang dilakukan oleh manusia ya dalam mendapatkan keanekaragaman seperti keterampilan, kemampuan, dan sosial. Dan menurut Winkel pada tahun 1989, ia mengatakan bahwasanya belajar ialah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam kemampuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang bersifat relatif, konstan, dan berkelas. Dan dalam belajar matematika, Gegne dalam Warsita pada tahun 2018 mengemukakan bahwasanya ada 8 tipe dalam belajar matematika. Yang pertama yaitu belajar isyarat atau signal learning, merupakan tahap belajar yang paling dasar. Yang kedua, belajar stimulasi respon atau stimulasi respon learning, yaitu belajar dengan cara mencoba-coba. Yang ketiga, belajar rangkaian atau kaining learning, yaitu belajar dengan menggunakan gerakan motorik. Yang keempat, belajar asosiasi verbal atau verbal association learning, yaitu belajar dengan menangkap makna yang bersifat verbal. Yang kelima, belajar membedakan, yaitu discrimination learning, yaitu kita belajar dapat membedakan, yaitu contohnya seperti keadaan, kedudukan, dan warna. Contohnya, guru-guru memberikan macam-macam bangun ruang dan siswa bisa membedakan secara bentuknya. Dan yang keenam, belajar konsep, yaitu konsep learning, itu belajar dengan menetapkan objek-objek dalam konsep-konsep tertentu. 7. Belajar aturan atau learning, yaitu belajar dengan menghasilkan kaidah atau aturan dalam konsep-konsep tertentu. Dan yang kedelapan yaitu belajar pemecahan masalah atau problem solving learning, yaitu siswa dapat merumuskan memecahkan masalah. Secara sistematis, ciri pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah inisiasi. Apa itu inisiasi? Inisiasi adalah suatu tindakan atau proses memulai atau memperbarui sesuatu yang baru. Nah, yang kedua adalah fasilitas, di mana fasilitas ini wajib bagi seorang siswa, seperti contohnya seperti buku, pena, dan alat belajar lainnya. Yang ketiga, peningkatan proses belajar siswa, di mana setiap siswa harus meningkatkan wawasan dan pembelajarannya. Yang keempat, interaksi yang diprogram antara siswa dengan lingkungan, yang seperti contohnya kita terapkan bergotong royong atau memiliki praktikum dengan lingkungan. Dan yang kelima, adanya komponen yang saling berkaitan. Banyak sekali hal yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran, seperti lingkungan, masyarakat, ataupun hal lainnya. Teori belajar matematika. Teori ini memiliki 4 teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Apa sih teori itu? Menurut teori behaviorisme itu, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari penemuan. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi-informasi yang didapat. Yang ketiga, teori humanisme.
Teori ini lebih menekankan kepada ide belajar dalam bentuk paling ideal, artinya lebih mengutamakan isi yang dipelajari daripada proses pembelajaran. Yang keempat, teori konstruksi. Teori ini memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang didapat dari otak. Kata matematik berasal dari perkataan Latin matematik dan awal mulanya berasal dari kata Yunani yaitu matematik yang artinya mempelajari, dan awal katanya itu matema berarti pengetahuan dan ilmu. Dan kata-kata yang hampir mirip dengan matematik seperti matin, matenin yang berarti belajar atau berpikir atau bernalar. Jadi, menurut asal katanya dapat disimpulkan kata matematika itu ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara berpikir dan bernalar. Berikut penjelasan tentang hakikat matematika. Yang pertama, matematika sebagai ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran dalam matematika berbeda dengan mencari ilmu lainnya. Metode pencarian kebenaran yang dipakai metode deduktif tidak dapat dengan cara induktif. Yang kedua, matematika adalah ilmu terstruktur. Matematika merupakan ilmu terstruktur dan terorganisasi. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma, dan akhirnya pada teorema. Dalam pembelajaran matematika, guru seharusnya menyiapkan kondisi siswanya agar mampu menguasai konsep-konsep yang akan dipelajari, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Yang ketiga, matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman seperti keturunan, keterkaitan pola pada sekumpulan konsep-konsep tertentu. Model yang merupakan representasinya untuk membuat generalisasi. Yang keempat, matematika adalah bahan simbol matematika. Matematika adalah bahan simbol matematika yang terdiri dari simbol-simbol yang sangat padat, arti dan bersifat internasional. Pada arti berarti simbol-simbol matematika ditulis dengan cara singkat tetapi mempunyai arti yang luas. Beberapa macam fungsi matematika. Yang pertama sebagai suatu struktur, yang kedua kumpulan sistem, yang ketiga sebagai sistem deduktif, dan yang terakhir ratunya ilmu dan pelayanan ilmu.